Hai anak hebat, mari belajar bersama channel Guru Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Berjumpa lagi dengan Kak Syarif. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pembelajaran 5, tema 1, subtema 1, kita akan membahas dua muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPS dan muatan pelajaran SPDP. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya anakku sekalian? Apakah sudah siap untuk belajar? Sebelumnya saya mau coba mengingatkan, masih ingat pelajaran dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kemarin? Pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah pelajari tentang negara-negara ASEAN. Ayo anakku sekalian, masih ingat gak yang termasuk negara ASEAN? Ada Brunei, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam. Ya, coba diingat ya di pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan yang akan kita capai masih terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Tujuan yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang negara ASEAN, ini negara ASEAN bisa didapatkan, teks tentang negara ASEAN bisa didapatkan dari berbagai sumber ya. Selain tadi ada di buku siswa untuk pembelajaran 1, kita juga bisa menjelajah di internet atau di koran atau di media-media yang lain. Dari teks yang kita temukan itu dan kondisi geografis yang ada di negara ASEAN, kita diharapkan mampu menuliskan kehidupan sosial, budaya dari dua negara dengan kondisi geografisnya dengan benar. Dan tujuan yang kedua adalah kita mampu membuat patung dengan lebih terampil sesuai dengan petunjuk yang pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kita simak pada slide berikutnya. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara yang bergabung di kawasan Asia Tenggara. Kita pahami bersama bahwa setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Dan keberagaman kondisi geografis ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Sama halnya kondisi di geografis di lingkungan sekitar kita. Tentu yang ada di dataran tinggi berbeda dengan yang ada di pesisir misalnya. Kalau misalnya daerah di sekolah kita misalnya bercocok tanam karena kondisi geografisnya yang memungkinkan, beda halnya ketika masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Di sana di daerah pesisir pantai mungkin aktivitas mereka keseharian adalah sebagai nelayan. Nah, dalam kondisi geografis di negara Asia Tenggara ini, semua negara memiliki kondisi geografis yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan memilih dua negara ASEAN. Ingat ya yang di pembelajaran 1 kemarin, kita memilih dua negara ASEAN yang akan kita amati dan menuliskan bagaimana kondisi geografis dari kedua negara itu, termasuk kehidupan sosial budaya yang ada di negara yang kita pilih tadi. Nah, di sini ada diagram pen untuk memilih menuliskan dua buah negara itu. Misalnya di sini kita menulis misalnya Malaysia. Di negara yang satu kita pilih Singapura. Jadi khusus untuk negara Malaysia
bagaimana kondisi geografisnya kita tulis di lingkaran yang pertama ini. Terus yang kedua, di lingkaran yang paling kanan ini kita tuliskan kondisi geografis dari negara yang kita pilih yang kedua tadi, yaitu Singapura. Nah, itu perbedaannya ya, tentu berbeda kondisi geografis yang ada di negara Malaysia tadi dengan yang ada di Singapura. Sedangkan untuk lingkaran yang di tengah ini kita membaca atau menyimak kedua negara tadi untuk menemukan persamaannya. Apa sih persamaannya antara Malaysia dengan Singapura, baik dari kondisi geografisnya maupun kehidupan sosialnya, atau ada hal-hal lain yang berbeda yang sama dari kedua negara itu? Kita tuliskan di kolom atau di lingkaran yang di tengah ini. Untuk mata pelajaran selanjutnya, kita pindah ke muatan pelajaran SBDP. Pertemuan lalu kita telah pelajari cara atau teknik teori membuat patung, baik dari segi caranya, tekniknya maupun dari bahannya. Sekarang kita masuk di sini pada pertemuan kali ini bagaimana menerapkan dari teori yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Tentu misalnya ketika kita memilih bahan A, tentu bahan A ini punya karakter sendiri. Tentu cocok dengan alat yang seperti ini. Misalnya, jadi di sini alat yang biasa digunakan berupa bucir atau pahat kecil itu yang memang biasa dipakai untuk mengukir. Ada meja putar, ada cetakan, ada palu, ada amplas, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat bahannya. Bahan yang biasa dibuat menjadi patung biasa dari bahan lunak. Bahan lunak itu seperti apa? Misalnya tanah liat. Tanah liat ini mudah ditemukan di daerah sekitar kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari, tidak perlu menggunakan biaya. Cukup banyak di sekitar kita. Cuma kita harus kelola bagaimana tanah liat ini supaya bisa digunakan untuk membuat patung. Termasuk tanah liat ini harus dibersihkan dari kotoran-kotorannya, dari batu-batu yang ada di dalamnya. Terus kita olah kembali, kita remas-remas kembali supaya kelenturan dari tanah itu merata, baru kita bentuk menjadi patung. Terus bahan yang kedua dari bahan lunak adalah lilin. Lilin bisa kita gunakan untuk membuat patung, tapi tentunya kalau lilin yang kecil itu kita pahami bahwa bentuk patung yang akan dihasilkan ikut kecil juga. Ya, yang ketiga adalah sabun. Biasa digunakan sabun bagaimana membuat patung, tentu ukuran sabun juga kecil. Jadi patung yang bisa dihasilkan juga kecil. Dan yang keempat adalah plastisin. Plastisin yang biasa dimainin oleh adik kita ya. Kita bentuk-bentuk patung. Ya, itu salah satu contoh bahan lunak. Namun di sini saya sarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh, ekonomis. Jadi untuk pada pertemuan ini Bapak sarankan untuk menggunakan tanah liat. Silahkan cari tanah yang betul-betul bisa kondisinya lentur, tidak terlalu banyak kotorannya, debunya. Terus kita olah dan kita bentuk menjadi patung. Adapun bahan yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras ini sekedar informasi, contohnya seperti batu, kayu, dan marmer. Ini untuk orang yang sudah profesional, orang yang sudah terampil
dalam hal bagaimana teknik mengerjakan bahan-bahan yang memiliki karakteristik tertentu ini. Jadi untuk kita sebagai bahan latihan cukup menggunakan tanah liat atau plastisin yang mudah dibentuk dan harganya ekonomis dan ramah lingkungan. Adapun contoh patung yang saya bisa tampilkan di sini. Di sini ada contoh patung yang telah dibuat. Ini patung dari patung boneka Doraemon. Di sini ada juga patung berupa binatang, tepatnya kura-kura, dan satu patung tapir. Dan semua ini dibentuk kemudian diwarnai supaya kelihatan menarik, sama seperti patung binatang dari kura-kura ini. Batoknya ini bisa diwarnai dengan bermacam-macam warna. Jadi di sini terserah anakku sekalian bagaimana kreativitasnya untuk supaya patungnya kelihatan indah. Dan misalnya untuk patung Doraemon ini kita berikan di tengah ini ada tulang. Kalau misalnya anakku sekalian punya sisa-sisa besi, kita jadikan sebagai tulang supaya patungnya tidak artinya tidak mudah patah ya, tidak mudah patah, sebagai penegak dari patung ini, sebagai rangka dari patung ini kita pasangi tulang di dalamnya. Begitupun juga dengan yang kura-kura ini, kita pasangi tulang di tengah supaya tidak mudah retak, tidak mudah patah. Ini juga sama, patung yang tapir ini kita pasangi tulang. Dan ingat ya, ketika misalnya sudah bentuk kasarnya sudah jadi, untuk memperhalusnya kita bisa menggunakan amplas. Kita amplas, tapi tentunya setelah patung itu kering ya. Setelah tanah liatnya sudah kering, kita keringkan. Kita keringkan bukan dibakar ya, cuma didiamkan di tempat yang cerah. Jangan disinari matahari ya. Kalau disinari matahari biasanya menimbulkan keretakan-keretakan pada bagian-bagian lengkungan pada patung tersebut. Jadi cukup kita diamkan di tempat yang luas dan jelas tidak terkena sinar matahari dan tidak terkena hujan ketika turun hujan. Kita diamkan sampai kering, 2 hari 3 hari kita diamkan. Setelah dirasa sudah kering, kita amplas supaya halus dan kita beri warna. Kita berikan warna supaya kelihatan lebih menarik. Jadi mungkin cukup seperti itu untuk pembuatan patung. Dan aku sekalian, semoga materi ini yang 2 tadi ini kita bisa pahami bersama. Di mana materi yang pertama tadi adalah menemukan persamaan dan perbedaan kedua macam negara yang kita pilih, 2 negara yang ada di ASEAN. Jadi anak sekalian bisa bereksplorasi, menemukan sebuah informasi bukan hanya dari satu sumber, bukan hanya dari bukunya, bisa membaca buku-buku pendukung yang lain, referensi yang lain, untuk menemukan 2 informasi, baik secara kondisi geografis maupun kehidupan sosial yang ada di negara ASEAN yang kita pilih. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Di lingkaran ini adalah persamaan, di lingkaran sebelah juga adalah karakter dari negara yang kita pilih, sedangkan di tengah adalah mencakup kedua negara ini. Dan tugas yang kedua adalah kita mencoba membuat patung sederhana dari bahan-bahan tanah liat atau bahan-bahan yang mudah kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Jadi cukup sekian penjelasan materi singkat pada hari ini. Semoga anakku yang sekalian bisa memahami, dan semoga apa yang menjadi pelajaran hari ini bisa kita terapkan nantinya ketika kita sudah berada di masyarakat. Artinya pelajaran ini untuk bekal kita, pengalaman kita dalam proses pendidikan ini.
Cukup sekian pada pertemuan kali ini, dan saya ingatkan untuk patung ini pengumpulan tugasnya saya berikan waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu ini anakku sekalian silahkan mengusahakan alat bahannya sampai pada proses pengerjaannya, sampai pada tahap finishingnya atau sampai pada tahap pengecatannya, sampai benar-benar sudah bisa dikumpul atau dipajang di sekolah. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga materi bisa dipahami. Saya berikan kata terakhir, anakku sekalian harus tetap semangat meski masih tetap kondisi pandemi, kita belajar jarak jauh, namun anakku sekalian harus tetap belajar di rumah. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.